Pemirsa, Anda berada di segmen terakhir Perempuan Bicara edisi hari ini 14 Oktober 2022. Saya terlebih dahulu ke Ibu Ama. Ibu Ama, terkait dengan tragedi Kanjuruhan, kemudian pemerintah mengambil langkah-langkah cepat dengan pertama-tama kemudian menerapkan database kepada seluruh supporter yang ada di Indonesia. Kemudian rencananya pemerintah ini dalam hal ini PSSI dan FIFA akan berkantor di Indonesia. Bagaimana pandangan Ibu Ama terkait dengan hal itu selaku pengamat olahraga? Luar biasa. Maksudnya FIFA kalau sudah berkantor di Indonesia, satu kemajuan. Yang tadinya kan Indonesia kemungkinan ke depan mungkin Indonesia bisa tampil di Piala Dunia. Itu kalau untuk saya amati kalau kejadian kalau sudah ada kantornya FIFA berpusat di Indonesia, maksudnya ada cabangnya juga. Berarti otomatis pasti masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak, khususnya usia U15, U17 sampai U21 ke atas tentunya punya semangat. Wah, ini ada FIFA ini di Indonesia kantornya. Berarti kita harus semangat bagaimana bisa tampil. Mudah-mudahan dapat menciptakan atlet-atlet yang profesional yang nanti membawa nama Indonesia di dunia. Insya Allah. Kelebihan-kelebihan apa saja ketika kemudian FIFA ada cabangnya ataupun berkantor di Indonesia, Ibu Ama? Memberikan motivasi yang luar biasa. Kalau dengan adanya FIFA berarti gimana ya? Di situ kan FIFA itu menghasilkan pemain-pemain yang handal. Disitulah Piala Dunia kan di situ. Ya, otomatis pasti masyarakat Indonesia luar biasa. Yang jelas pasti terjadi kalau ada cabangnya, kantornya bisa memotivasi kemajuan persepak bolaan di Indonesia. Baik, saya ingin mendengarkan dari sisi supporter. Bagaimana dengan wacana pemerintah yang kemudian dari FIFA? Dalam hal ini PSSI tentu saja pemerintah akan kemudian berkoordinasi tentu saja dan FIFA sebentar lagi akan berkantor di Indonesia. Bagaimana pandangan dari Kak Fadia selaku supporter? Bagus, berarti sudah bisa ada kemajuan untuk sepak bola Indonesia, untuk olahraga Indonesia ya. Karena yang namanya FIFA itu sudah mendunia. Dan kalau FIFA sudah collab dengan Indonesia, insya Allah sepak bola Indonesia juga akan mendunia. Iya, amin. Itu harapan kita bersama. Saya ke Ibu Ama. Karena kita di segmen terakhir, apa kira-kira solusi-solusi konkret sehingga tidak akan ada lagi kejadian-kejadian yang seperti ini di kemudian hari, Ibu Ama? Iya, itu yang jelas untuk menghindari kejadian yang terjadi di Kanjuruhan. Itu yang pertama adalah perlu adanya database tentunya. Iya. Ya, database itu perlu khususnya untuk ke supporter. Walaupun bagaimana, pasti ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Selanjutnya kapasitas. Ya, stadion itu betul-betul bisa menampung berapa yang sudah masuk di dalam digital. Berapa itu supporter yang bisa masuk di dalam area di stadion. Mungkin itu yang lebih utama dan juga keamanan yang perlu. Jadi keamanan itu harus maksudnya jumlahnya sekian, harus keamanan juga sekian. Dalam hal untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin kalau kejadian kemarin ya kalau ada yang disampaikan oleh supporter ya maksudnya untuk yang gas air mata itu mungkin ya yang biasa-biasa aja gitu atau air aku saja kalau gitu supaya lebih tidak terjadi ya kan kesakitan juga. Iya. Mungkin itu saja harapan kita. Saya ulang kembali, mungkin database itu lebih digital itu dan itu membantu karena kita dalam era digital reformasi maksudnya reformasi industri 4.0. Jadi kita harus
masuk di dalam perkembangan digital. Oke. Ya, karena sangat membantu. Baik, saya ke sisi supporter. Kira-kira apa solusi konkret yang kemudian bisa ditawarkan sehingga kejadian ini tidak akan terjadi di kemudian hari? Mungkin ketua PSSI out dan jajarannya, karena masih banyak yang regenerasi yang bisa menduniakan sepak bola Indonesia. Dan mungkin lebih bisa mengevaluasi keamanan, jangan terlalu mengambil tindakan yang bodoh. Ini nyawa loh ya. Mungkin juga kapasitas, itu saja. Oke, baik. Saya ke Ibu Ama kembali. Harapan-harapan Anda di segmen terakhir ini? Ya. Harapan yang terakhir bagi pencinta sepak bola Indonesia, dengan adanya kejadian kemarin, yang mudah-mudahan tidak terulang lagi. Amin. Dan tetap menjunjung nilai kebersamaan, persaudaraan, khususnya untuk supporter dengan klubnya masing-masing. Oke. Ya. Saya ke Kak Fadia. Kak Fadia, boleh harapan Anda di segmen terakhir ini, baik untuk pemerintah mungkin ataupun para supporter di luar sana? Silakan. Harapan saya untuk pemerintah dulu ya. Untuk pemerintah mungkin lebih, ayolah bertanggung jawab. Ini kan tanggung jawab kamu. Bertanggung jawab dengan atas semua apa yang kau setujui di peraturan mungkin yang untuk masuk ke lapangan. Dan untuk supporter, ayo kita sama-sama meyakinkan seluruh dunia bahwa kejadian ini suatu pelajaran yang bisa lebih mengupgrade pemikiran seorang supporter, yang bisa lebih meyakinkan seseorang bahwa supporter tidak seanarkis itu, bahwa supporter setidak pemikir itu. Supporter juga pemikir, Ci. Ayo sama-sama rangkul saudara kita dimanapun berada, sama-sama mendoakan saudara kita yang sudah tiada. Mungkin itu kalau dari saya. Baik, terima kasih Ibu Ama selaku pengamat olahraga, terima kasih Kak Fadia selaku supporter. Dalam hal ini Red Gang Nona sudah bergabung dan kita ajak berdiskusi di edisi hari ini Perempuan Bicara Digitalisasi Supporter Bola. Kita sama-sama berharap pemirsa bahwa kejadian di Kanjuruhan Malang ini sebagai kejadian yang terakhir dan dunia sepak bola Indonesia semakin maju ke depannya. 60 menit sudah kami menemani Anda di Perempuan Bicara edisi hari ini. Saya Rafika Mustaqimah Wardah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.